Okay, let's start. So, I would like to welcome you all yang udah join di sini. Thank you so much for your time. Thank you juga udah bisa join di malam Sabtu ini ya, yang biasanya mungkin lagi pada hangout WFH, jadi beberapa ada yang nggak bisa keluar-keluar mungkin. So, welcome to Two Talk. Bersyukur banget bisa ketemu kalian virtually di sini. Malam ini bakal spesial banget juga karena kita kedatangan special guest yaitu Koonat and Ciiyul, and nanti kita akan perkenalkan juga tentang kedua individuals yang luar biasa ini. Okay, so anyone can see my screen? Mungkin bisa raise hand or tepuk tangan or give me a reaction kalau bisa. Okay, good. Okay, thank you. Okay, so welcome juga buat beberapa orang yang mungkin baru join ikutan Two Talks. Sebenarnya kita mau jelasin juga nih, Two Talks tuh apa sih? Mungkin diajak temennya, terus kayak bingung ya, ini apa gitu, atau lihat di poster, lihat di IGs, terus ngeliat Two Talks sebenarnya apa sih? So, Two Talks ini tuh kita adalah forum atau platform yang dimana kita tuh di sini membicarakan tentang anything. Ada tentang life, ada tentang experiences, ada tentang bisnis, tentang leadership, tentang women in business gitu, kita sempat bahas juga, dan juga banyak juga tentang psychological gitu ya. Jadi di sini tuh kita memang forum terbuka untuk dimana kita bisa saling sharing, dan yang pastinya setelah acara ini kita berharap kalian bisa jadi be inspired by that gitu. Dan actually untuk Two Talks ini kita adakan setiap 1 bulan 1 kali. Dan di sini untuk agendanya sendiri, kita bakal ada sesi sharing yang akan dibawakan oleh speakers kita dan dilanjutkan dengan discussion and Q&A. Tapi today itu bakal sedikit different dan bakal spesial karena di sini kita akan bisa lebih interaktif gitu ya. Kalau mungkin webinar-webinar mungkin agak kaku gitu, nggak cuma one way communication, tapi di sini kita bisa ada saling interactions. Jadi nanti awalnya akan ada 20-30 menit sharing dari pembicara kita, dari speakersnya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. So, if you have any questions atau mau nambahin sesuatu, ada mau sharing yang mungkin bisa memberkati orang juga, bisa membuat bisa menambahkan sebuah opini yang mungkin very pengen sharing gitu ya, itu bisa banget, kita feel free dan bisa kontak ke Jenny. Jenny, can you raise your hand please, virtually and maybe on the video gitu, biar orang tahu tentang Jenny Marcella. So ya, ini ada Jenny Marcella ya. Nanti bisa langsung japri ke dia atau pakai WA. Kalau ada yang WA, ada yang punya nomornya Jenny, bisa di WA. Jadi ntar all the questions will be pulling di Jenny untuk nanti kita list down atau kita antriin untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan kalian juga kemarin kan sempat kita tanyain ya untuk beberapa yang join di awal-awal. Kita udah kumpulin semua pertanyaan kalian, dan ini bakal nanti kita juga bahas satu persatu juga. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita berharap waktunya cukup untuk cover all the stories gitu. Oke, itu aja paling sih house rules-nya, nggak terlalu banyak, karena kita juga lebih pengen dengar tentang speakers kita ya, tentang sharing-sharing dari mereka. So, ini kita mau introduce yuk, give a warm welcome buat speakers kita. Loh, tunggu. Nah, ini dia. Dengan topik kita hari ini, The One and the Ring, please welcome Koonat and Ciiyul. See the ring over there. Ya, boleh tuh kasih reactions via apa yang di Zoom gitu, clap your hands. Ya, so nanti mungkin short stories about these two people ya, yang very amazing. I know them from Fuse actually because they both are Fuse leaders. Mereka adalah sebuah individuals yang luar biasa menurutku, dan juga mereka tuh udah married for 13 years and having 4 children. Dan mereka pun juga mempunyai nama buat keluarganya itu Super Seven Fams. Nah, itu boleh tuh dicek di IG atau nonton YouTube-nya ya, itu ada namanya. Dan ini dan mereka yang amazing lagi juga, wah nanti mungkin kalau misalnya aku cerita tentang Super Seven Family, lebih enaknya tuh dari speakersnya langsung gitu ya, untuk menceritakan tentang amazing life yang mereka sudah jalani juga, tentang relationship yang karena kita akan membahas lebih dalam tentang relationship ini. So, yeah, without further ado, please welcome Koonat and Ciiyul, please. Hi. Hi guys. Thank you. Hi, Koci. Right now, thank you JM, thank you all the leaders di sini. Thank you for having us, Rif, Jenny. Tadi siapa?
Benny, Reeves, we got Calvin, JM, Johannes. JM kali 3, Johannes the Red Ranger. Okay, so yes, so thank you once again. Thank you for considering us juga buat sharing. It's an honor, it's a privilege. Let us share tentang kehidupan kita mungkin sedikit. And ada beberapa pertanyaan yang kita udah lihat. We will try as much as we can to answer all of them, biar semuanya puas. Nah, semoga sifatnya juga bisa tektokan. Mungkin ada yang ngerasa udah kita jawab terus kayak, oh kurang greget tuh, gue mau ini gimana. So, hopefully kayak gitu. We'll share a little bit about our relationship, our past, our vision, not our vision, our perspective in life, in relationship. And mari kita semua, if you don't mind, we can pray first. Is that okay? GM, is that okay? Okay. So kita mulai mungkin dengan doa. And if you're not a believer, if you don't believe in Christ, it's okay. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, ya. Yuk kita doa dulu. Father in heaven, we thank you Lord. Kami serahkan malam hari ini dalam tangan-Mu. Dan semuanya yang sedang mempertanyakan atau ingin tahu lebih lagi mengenai relationship, we ask that you impart wisdom, blessing, anointing, and knowledge. Biar itu menjadi ilmu yang baik untuk our perspective and the way we do life to make us even better. So we thank you, Lord. We leave into your loving hands. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. All right, guys. So you kalau ada reaction atau apa, just give us a sign kali ya, logo. If not, we'll just keep on blabbering and talk. So maybe a little bit about us. Si Iul mau mulai atau mau I? Ya dulu. Okay, so me and Iul, we've been married for 13 years now. Our marriage mungkin bilang hidup baru kalau dunia Kristennya itu 2007 ya? 2007, 2008 no? Apaan sih? Yang gitu, kita reborn gitu. Reborn itu 2013. Oh yes, 2013, sorry. 7-nya 7 tahun. So 7 tahun yang lalu, I experienced something which I believe was a guidance from God. So me and Iul, we dedicated our lives and our marriage to Him. Terus dari situ, aduh sorry kalau yang ini, gue suka kalau grogi gue ngomongin Inggris. Jadi intinya kita berdua itu sebenarnya kita pacaran tuh dari 2002. Nah waktu itu si Onat abis putus sama pacarnya. Terus Onat ini adalah pacar pertama dan terakhir I. The one. Nah, kan waktu itu masih wondering, by the way, sebelumnya kenapa namanya The Wondering? Karena kan kebanyakan yang di sini single people lah ya. Nah, waktu itu I dapat banget tentang The Ring gitu. The Ring itu I mikir, The Ring apa ya The Ring? Kenapa I dapatnya The Ring gitu. Nah, waktu itu I lagi kepikiran The Ring yang horor atau The Ring yang The Lord of the Ring, tahu? Tapi the reason why kita pakai The One and The Ring itu karena ya pasti semua di sini mau jadi the one atau mencari the one, dan kita mau going to the next step which is the ring, right? And ya itu, dan proses untuk membentuk the ring itu, membentuk ringnya itu prosesnya tuh pasti banyak prosesnya. Ada yang dipanasin, di shape, dibentuk sampai akhirnya jadi the ring, dan the ring itu adalah symbol of love and commitment. Nah itu kenapa backgroundnya. Nah terus kembali ke kita. Nah kita itu dulu pacaran waktu high school. Nah waktu high school itu ya itu Onat itu waktu itu masih baru putus, terus kayak gitu datanglah I, penyelamat penyelamat the broken heart. I'm so good ya. Terus udah gitu sempet dilabrak gitu mantannya. Ya udah. Nah jadi abis itu ya kita pacaran, waktu itu sempet banyak hambatan, which is waktu itu kan kayak cowok. Itu kayak pemain basket kan, terus gitu rambut keriting, pokoknya secara fisikal not appealing lah gitu. Nah sebagai orang tua pasti kan kayak ini kenapa
anak gue ganteng-ganteng pacarannya sama kayak preman jalanan. Jadi itu dulu pas ngapel ke rumah dia tuh pakai kaos gombrong, celana gombrong sama sendal sepatu. Dulu zaman sendal sepatu, right? Terus udah gitu, pokoknya I tuh bener-bener kayak udah gitu karena kita main basket terus tuh jadi kayak nggak teratur, kusem terus ya itu, pokoknya jelek banget deh. Anyway, waktu itu kita sempet backstreet selama setahun. Nah, cut the story short, akhirnya I udah sempat waktu itu I olahraga dan I ikutan basketball competition. Cut the story short, I latihan 2 tahun, akhirnya turun drastis. 2 tahun tuh I turun 30 kiloan gitu, jadi cantik gitu kan, kayak wow, gitu. Surprise gitu. Terus I juga surprise kenapa tiba-tiba turun terus gitu. Nah terus ya udah akhirnya di situ udah mulai jadi cewek lah ya, cewek. Dan dari dulu I hate girls gitu, tapi ternyata ya I sekarang tahu identity I sebagai cewek gitu kan. Nah terus udah gitu dulu tuh I ngelihat Ona tuh sebel banget sama dia karena dulu mantannya dia tuh best friend I. Nah terus udah gitu dia sempat cerita sama I, telepon I, terus dia bilangin dia nangis karena abis berantem sama ceweknya dia dulu. Terus saya kayak gila, and I've never heard in my life cowok itu nangis. Jadi tuh kayak sebel gitu, kayak apaan sih ini bukan cowok banget gitu kan nangis gitu. Nah di situ I bilang itu kayak gue nggak mau maksudnya temenan sama dia yang kayak gitu. Nah, tapi akhirnya dengan waktu berjalan terus udah gitu akhirnya dia putus, terus udah gitu kayak empathy juga sama dia. Terus akhirnya kita sering ngobrol ya akhirnya cinta itu bertumbuh. Nah, terus dari itu setelah cinta itu bertumbuh kita harus long distance karena dia harus ke Australia 3 tahun. Jadi setahun sekali dia baru pulang. Nah, akhirnya kita married, sebelum married kita sempat putus 3 bulan sebelum married karena I selingkuh. Karena waktu itu ada cowok deketin I, terus waktu itu I lagi galau karena ini juga ada di salah satu pertanyaan. Waktu itu I lagi galau, I tuh nggak mau tinggal sama mertua. Nah, Onat itu kan pernah kehilangan adiknya dan dia tuh punya hati untuk kayak ya udahlah sama mami aja biar mami tuh nggak kesepian, something like that. Terus saya bilang kayak I nggak mau, maksudnya kayak I dengar dari banyak orang ternyata jangan tinggal sama mertua, bla 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 gitu, something like that. Tapi ya udah akhirnya sempat kita putus, sempat terjadi kehebohan di dalam dunia pertemanan kita. Akhirnya ada satu kejadian di mana kita kembali lagi gitu. Kita kembali lagi dan kita memutuskan untuk lanjut ke pernikahan. Nah, makanya pernikahan kita waktu itu temanya celebration of love. And a lot of tears, a lot of love, kayak it's amazing lah. Maksudnya it's very touching moment di mana kita memutuskan untuk together even though sempat banyak hal yang kita lalui bersama gitu. Ya udah masuk ke dunia pernikahan, ya udah 1 tahun, 2 tahun adjustmentnya nggak sama Onat doang, tapi sama mertua. Dan ada juga di pertanyaan juga dibilang gimana cara menyambungkan 2 keluarga dengan different background, dengan different personalities, dengan different beliefs menjadi satu. Nah itu melalui proses-proses yang dihadapin gitu. Nah pokoknya akhirnya di situ semakin lama kesini semakin I'm grateful kenapa I tinggal sama mertua gitu. Nah ini balik lagi ke kalian semua, maksudnya this is my story gitu. Maksudnya jangan semua kayak Cio bisa, gue juga pasti bisa. Enggak, maksudnya ada situasi-situasi tertentu yang kita juga mesti pakai hikmat juga. Jangan misalnya, misalnya nih kita mau kawin, itu Cio bisa kok tinggal sama mertuanya, berarti lu nggak apa-apa dong tinggal sama nyokap gue gitu. Nggak gitu juga gitu. Maksudnya this is things yang kita harus adjust juga gitu. Maksudnya whatever happen, karena kita tinggal di dunia yang uncertain. Nah, gimana kita face the uncertainty, kita be
the blessings juga, kita melihat apa yang Tuhan taruh buat hidup kita melihat jadi something yang kayak bring growth to our life gitu. Ya, cut the story short, akhirnya I hamil terus di situ. Hamil terus karena tinggal sama mertua dong. Jadi kayak I punya anak dikit, sini sama mami gitu. Jadi kita sering honeymoon. Nah, itu plus poinnya by the way guys. Nah, kita sering honeymoon, kita sering beranak lah di situ. Beranak terus, pokoknya setiap I kurus, dihamilin terus sama anak. Nah, terus gitu. Nah, dari situ akhirnya ya kita punya 4 anak, dikaruniakan 4 anak walaupun bukan anak pertama, kehamilan pertama gagal. Ya udah, terus udah gitu di tahun 2013 I didn't know anything, tiba-tiba Onat confess to me that he did something wrong behind my back. Terus dia cuma bilang gini nih, I still remember, can I? Yeah. I still remember dia bilang kayak gini, waktu itu kita habis conference dan Onat bilang bahwa if you want to divorce me, it's okay. Terus saya kayak, oh my gosh, what is this? Gitu, kayak, it's very shocking. It was very shocking. Siapa sih yang nggak shock kalau tiba-tiba dia ngomong serius, I wanna confess something to you. Terus kayak very serious, mukanya terus tegang. Terus kayak you berasa kayak creepy banget, tau nggak? Kayak dingin banget. Nah, terus tiba-tiba dia confess to me. Katanya, I did this, di list down semuanya. Oh ya, terus dia bilang gini, tapi I cuma minta seminggu 1 hari hari Sabtu I mau main sama anak-anak. Nah, waktu itu anak I baru 3. Nah, terus di situ kayak apaan nih? Terus akhirnya dia confess to me, but di situ there was a peace in my heart sih, basically. Walaupun I sedih, tapi kayak I don't know why, I know this is something yang will make our relationship better gitu. Karena mau gimana pun, I don't know, itu kayak a lot of things yang in my heart tuh kayak lebih ke forgive gitu. Akhirnya I forgive him karena I bilang sama dia, I ngelihat suffering dia gitu loh. I ngelihat suffering dia di mana dia benar-benar punish himself by apa ya, kayak ini banget, kesian banget gitu, kayak nggak enjoy apa-apa, terus apa dikit dia takut, ada fear gitu di dalam dirinya dia gitu. And then ya by God's grace ya kita akhirnya dipulihkan di situ our hubungan. Nah, biasanya kita nyantai-nyantai aja yang kayak ya udahlah, rutinitas lah, hubungan, relationship, marriage, ya udahlah gitu-gitu doang, yang penting kita ketemu, say hi, makan, gitu-gitu, terus gitu ya udah, just doing something like that every single day gitu. And sometimes malah malah lebih jauh gitu. Nah, udah dari situ kita di restored, akhirnya kita dedicate our life to minister, to serve people, to to share our life experience untuk help people gitu. Nah, dari situ ya kita dipercayakan untuk ministry together in Infuse juga, and juga untuk helping the family, helping the marriage, helping relationship juga, untuk untuk semakin melihat sebenarnya marriage tuh apa sih gitu, purpose marriage tuh apa, karena kita nggak tahu sebenarnya sebelumnya, sampai akhirnya kita ada proses tersebut gitu. Ya sampai sekarang kita udah ada di jenjang di mana kita juga counseling untuk parenting juga gitu. Makanya kenapa kita bikin YouTube channel, karena somehow kita kayak mau portray the real us gitu loh, kayak maksudnya kita nggak mau orang ngelihat cuman si Cil sama Konat cuman berdua doang gitu, tapi kita mau orang-orang lihat juga we have a big family loh, maksudnya 4 anak. Kadang kan yang kelihatan cuman kita berdua gitu, tapi anak-anak kita kadang-kadang ya left behind gitu kan. Something like that lah. Makanya kita seneng banget kita bisa dipercayain untuk sharing di sini. Hope apa yang kita bagikan itu bisa ngebantu dan bisa menjadi satu blessings lah buat kalian. Gitu. Minta reaksinya dong buat Ciyul. Ceritanya udah panjang lebar tuh, udah sambil gemeter.
So cool. Thank you, Yang. Yeah, so basically mungkin singkatnya itu cerita kita Mayu, cerita kita Super Seven Family. So kita sangat bersyukur kita melihat ini sebagai anugerah Tuhan dikaruniai anak 4, and also tapi kalau dihitungkan 4 ditambah kita 2 itu 6. Kenapa Super Seven? Because there's one more of our family member, yaitu Tuhan Yesus Kristus, who we believe is the center of our family, who is the one that saved our relationship. So mungkin kalian bisa lihat ini siapa sih 2 orang, kita nggak bermaksud menggurui, kita hanya bermaksud membagikan. Because why? Because we've experienced some ups and downs. Kita udah mengalami yang namanya saling nggak setia. Iyul sebelum married sampai dulu kita mesti batalin, DP-nya itu sempat gosong. Terus keluarganya juga, keluarga kita hampir cekcok, berantem. And then in my heart, I knew I had to fight for her. In my heart, I knew that she's the one, and I had to put the ring. So I had to stop wondering and start acting, gitu kan. Nah dari situ tapi memang ada kepahitan yang mengakar kayaknya yang nggak tuntas, sehingga pas the first few years of marriage, komunikasi kita mungkin belum sempurna, belum transparan. Jadi I sebagai seorang suami melakukan hal-hal yang harusnya suami tidak lakukan. So I was in business trips, kerjanya juga di ibaratnya rich Chinese atau pokoknya yang bandel-bandel begitu. Tapi akhirnya I mengakui semuanya di tahun 2013. Nah dari situ I merasakan I udah siap di divorce gitu loh. Worst case scenario was I ketemu anak I seminggu sekali. Tapi pas I mengakui itu, sebelumnya kenapa I bisa ngaku gitu? Karena I udah nyumpet kurang lebih 2 tahun. Living in fear, living in guilt, living in condemnation. Terus akhirnya dengar Carlen sama Kevin Lu, kebetulan The Cause Indonesia itu ngadain acara namanya Ignite. Terus saya datang, and then pokoknya by the end of the night yang ada adalah lu kalau mau melayani Tuhan, you gotta start clean and you gotta go all out. Katanya begitu. Dari situ di dada I itu rasanya kayak berat banget nih, ini mesti ngaku nih, shit, dalam hati. Oops, sorry for the language. I didn't say that. There was ngelek tuh barusan. I said sweet. Nah, tapi dari situ di hati ngomong ngaku dah sama Iyul di mobil di depan Sarinah. And then kita sebagai lelaki udah siap diputusin, udah siap nih divorce, ketemu anak, ya udah ngomong. And then you know what Iyul said when I told her everything? Dia malah lihat ke I, terus dia bilang, you know what? I forgive you. And that's what she said. But you gotta forgive yourself. Nah di situ langsung boom. Okay, as a macho man yang nggak pernah nangis, nah akhirnya I langsung nangis, and I was like, wow, this is not human. And then makin kesini makin tahu kayaknya itu adalah the interference of God and Jesus, and that's where I believe there was restoration for our relationship. Dari situ kita dedicate, kita bilang Tuhan, we want to try our best as much as we can supaya orang bisa mempunyai relationship yang enak kayak kita sekarang, because it's a wonderful thing to have a relationship that is based by Jesus Christ, and every day you can be gracious and be grateful, anugerah dan kemurahan Tuhan on the small things yang bukan disediakan dunia tapi disediakan surga. Walaupun kita tiap hari juga kayak maksudnya gini loh, tetap ada berantem, cekcok tetap ada gitu. Tapi tetap pada saat we include and involve God in our marriage, itu benar-benar kayak ada peace, ada that kind of like, I'm sorry ya gitu. Soalnya kadang tuh kayak ego banget kan, gila gue gak salah, apain gue minta maaf gitu. And pasti dia juga gitu kayak, kayaknya lo yang salah yang mesti minta maaf, something like that gitu. Kayak there's human ego yang benar-benar take over and take control in our life sometimes gitu. Tapi when we benar-benar turunin our ego, kita semakin kecil, dia semakin besar, itu tuh somehow kayak bikin kita tuh kayak, okay, say sorry. It's not to please, atau it's not to please us, it's not to make us, kayak
ya udahlah gue ngalah aja biar cepet gitu. Enggak juga gitu. Tapi ngalah tapi karena we love each other, kayak we want to win the relationship, not to win our argument gitu. Jadi the thing yang kita sadar bahwa we are together in this. We're not fighting each other, but we are fighting the bad spirit, the world. We are fighting against the world gitu maksudnya. Jadi ya knowing that we are together tuh it's much more better and easier for us untuk kita menjalani ini dengan sukacita, dengan grateful. Tetap masalah datang, tapi how we respond to it-nya yang berbeda, how our perspektifnya yang berbeda. Itu sih sebenarnya our sharing. So it's already 8:30. Belum. We wanna try. Masih 5 menit. Kita mau coba sebisa mungkin semua question di answer karena banget. yang namanya cerita sometimes bisa kayak ya udah terus kenapa cerita lo. So we wanna try and ibaratnya tuh kalian kesini nyari jawaban. Ya udah siapa tahu oke, lumayan ngerti gua gitu. So maybe we can go into the question and answer session if you want, JM. Yeah. Oke, great. Kita kan sebenarnya juga udah ngumpulin beberapa questions ya yang dari kemarin nih. Sembari I check juga ya questionsnya. And if you guys ada yang mau nambahin misalnya ada experience yang mungkin atau questions yang benar-benar juga lagi ditanya dan belum sempat kasih tahu ke Jenny sebelumnya atau isi form, bisa sekarang udah mulai nanyain aja gitu. Oke, so ini jadi kita tuh ada beberapa questions yang jadi kita karena ini kan banyak yang ada singles, ada yang lagi serius mau married gitu ya, ada yang lagi mempertanyakan kehidupan. Mungkin kita start with the general questions ya. Ini ada satu questions agak panjang tapi ini lumayan lumayan banyak orang mikir kayak gini. Jadi questionnya gini kok sama Ci. Baca-baca dari buku katanya jodoh itu adalah salah satu free will yang diberikan Tuhan untuk manusia. Jujur sebenarnya agak takut pas denger, karena dulu mikirnya Tuhan udah punya jodoh, jadi jalanin aja dan udah disiapin yang terbaik. Mungkin pertanyaannya, apakah benar jodoh itu adalah free will yang Tuhan berikan sama manusia? Dan kalau iya, bagaimana caranya to make sure we can use this free will wisely dan memilih orang yang salah? Mungkin nggak sih, ntar kita pilih jodoh yang salah, takut, tuh ada nya. Okay. Sunda ya? Il itunya apa? Inputnya? Inputnya gini, mungkin nggak sih, dari tadi recap intinya dia ketakutan apa ada orangnya, jodoh yang salah, intinya begitu kan. Sebenarnya free will itu kayak part of the pembukaan, tapi sebenarnya yang dia takut adalah mungkin nggak sih jodoh salah. Tergantung ya. Balik lagi, it depends on the process juga pada saat penjajakan, pada saat you memilih apakah dia yang akan menemani you selama hidup you gitu. Ya bisa aja, why not gitu. Tapi I selalu bilang sama orang-orang, pada saat you pacaran, lihat jelek-jeleknya, are you gonna survive with that? Karena marriage itu is not a solution. Kadang kita bilang, aduh, udah married ya udah deh, hidup gua udah enak bebas. It's a big no-no guys gitu. Justru marriage itu kayak kaca pembesar. Jadi yang jelek-jelek itu kelihatan lebih besar di dalam marriage life. So kalau salah ya mungkin aja bisa jadi. Apalagi kalau misalnya kita memaksakan atau misalnya kayak ya udahlah yang penting udahlah married gitu. Misalnya ikut-ikutan, wah gila tren teman-teman gue married semua nih, ya bisa aja salah gitu. Ya namanya manusia kan selalu ada fail-nya gitu. Tapi kan I bilang itu sebelum pacaran, sebelum marriage ya you lihat jelek-jeleknya, you bisa nggak survive sama nih orang seumur hidup you gitu kan. Jangan berpikir ekspektasinya kalau udah marriage, nih orang pasti berubah. Oh no, it's a big no-no. Mungkin berubah menjadi lebih worst. Bisa aja kan berubah kayak gitu. Nah, tapi pada saat you udah memilih, you have to commit. Kalau misalnya emang salah, ya udah you have to commit gitu misalnya. Soalnya gini loh, pada saat you di jenjang pernikahan,
Terus ya gitu, you udah nggak boleh lihat jelek-jeleknya. You harus lihat bagus-bagusnya. Untuk apa? To survive. Why? You lihat bagus-bagusnya, you mikir kenapa you milih ini cowok atau cewek gitu. Untuk apa? To survive your marriage. Karena sebenarnya for me nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga sih sebenarnya ya. Karena kadang kita mikir kayak gue nggak cocok nih sama nih orang gitu. Nah terus kenapa terlalu banyak perbedaan? Nah sebenarnya how you menyikapi perbedaan itu gitu loh. Kadang differences itu makes you rich, makes you grow. Nah, kalau di tanaman nih, bahasa tanaman, 89% differences itu make a great harvest. Nah, pada saat you berbeda, you can learn more, you can grow more gitu. Jadi sebenarnya there's a lot of things yang kita bisa pelajarin dari perbedaan itu, dari ketidakcocokan itu. Jadi kita bisa lebih mikir, oke, kalau nggak cocok gimana ya gitu. Tapi ini berlaku pada saat you udah menikah. Nah, kalau belum menikah, carilah yang benar-benar you bisa terima kekurangannya seluruhnya. Jadi pada saat you menikah, you udah nggak kayak nerima kucing dalam karung gitu. Kalau itu dari ayah. Kalau dari ayah gini, kan dibilang baca-baca di dalam buku katanya jodoh apa free will ya. Bukunya buku apa dulu? Ayah nggak tahu soalnya. Terus yang kedua, untuk kita bilang benar salah, I bilang we cannot bilang oh itu salah titik, oh itu benar titik. We've seen relationship, ada keluarga suami istri gebok-gebokan, jedot-jedotin pala ke tembok kalau lagi berantem, cakar-cakar, pokoknya hospital punya, both the husband and the wife. Kalau kita bisa lihat dari perspektif itu, orang pasti bilang ini salah nih, pokoknya ini salah gitu. Tapi melalui Tuhan Yesus, now this couple itu udah berkeluarga, ini udah restored, dan mereka pakai relationship yang udah restored ini sebagai sebuah kesaksian bahwa Tuhan baik. Apakah itu salah? Enggak. Kalau lihat pas dulu I lagi nggak bener, so if we rewind back to 2012, ada orang lihat dari luar, wah ini orang namanya lo ini salah nih, perkawinannya salah nih, udah nggak jodoh nih gitu. Tapi if you look at it now, bener gitu. Jadi untuk membilang itu adalah salah pilih jodoh apa enggak, I nggak melihat ada itu. I lihat there might be change yang salah pun bisa jadi benar kalau ditangani dengan benar. So for me nggak bisa bilang salah benar, dan yang salah pun even though sekarang salah itu bisa benar suatu saat, dan yang benar itu pun bisa jadi salah kalau emang salah ditangani. So mungkin itu jawaban yang dari I. Sorry sebentar. Dia mau lihat. Ya, hopefully itu oke nggak? Kejawab nggak maksudnya, sudut pandangnya kayak gitu? Oke, kebetulan kayaknya yang nanya questions ini ada lagi orang, udah too many people, jadi kayaknya nggak sempet lihat ada siapa aja. Anyway, tapi itu I get juga sih, maksudnya kayak memang kan kita juga, kalau namanya, ada juga sempet pastor bilang, ada sebuah speakers juga ngomong kayak, ya segala pilihan yang kita tentukan tuh asal kita jalan dengan iman, itu bisa jadi benar juga gitu loh. Jadi whatever the choose itu might be right juga. Nah, ada another questions yang ini juga bukan funny sih, ini interesting juga nih. Kan tadi Ciil sama Koran kan juga bilang, yaudah cek dulu orangnya nih pas lagi PDKT ya kan. Lihat dulu nih orangnya, temuin dulu jelek-jeleknya, bagus-bagusnya. The interesting questions adalah, jadi ini datang dari seorang lelaki, dan dia tuh nanya, gimana sih pertama, jadi ini ada some of the question, I just sama apa aja ya, karena kan mirip-mirip questions-nya. Sure. Ada yang lagi kenalan via dating apps. Jadi, dia lagi kenalan via dating apps, dan ditanya ini, kalau ada nggak sih success story yang pernah kalian dengar, kalau misalnya pernah dengar, bisa di-sharing nggak? Dan dia nanya, apakah untuk kayak menyamakan visi dan misi, itu kan kenalan pakai via dating apps nih. Nah, tapi kan harus ngomongin visi dan misi nih. Nah, itu gimana tuh? Gimana caranya mungkin. Nah, udah gitu ditanyain juga nih, kalau cowok itu biar bisa ngomong I love you tuh gimana sih? How to be brave to say I love you? Ya, kira-kira feedback yang bisa diberikan Ko Enci? Sure. Ya, buat I dating apps itu cuman menandakan kemajuan zaman. Dulu I nggak pakai dating apps, dulu I pakai surat. So for me it's like tulis surat terus selipin atau titip temen terus kasih iul gitu.
So for me, I'm fine with dating apps. It's just a modern and more digitalized world now. Cuman terakhir I pakai Candice. Sorry Candice lagi kocok-kocok anjing kita. Jadi pingsan. Ya. Kalau I rada gaptek kalau soal dating apps, but for me balik lagi apps itu media untuk you. It's just a bridge to say hi to someone gitu. Kayak Instagram di DM hi, ya udah nggak apa-apa. Pernah ada yang berhasil, gua I belum pernah belum ada story yang tahu ada yang kenalan. Pernah ada yang jadian lewat Facebook tapi akhirnya putus. Itu karena mereka both wise and see that ternyata kita nggak sejalan. So I'm fine with dating apps. As long as the apps is not the apps yang kayak nggak tahu, my friends yang masih single itu masih rada-rada berani atau bandel. I tahu Tinder itu kayaknya lebih ke kayak one night stand gitu or something. I'm not sure. So it depends on the apps kali ya. Ya sebenarnya sih bukan masalah dating apps atau dari mana you guys dapat pasangan gitu, tapi what's next gitu, abis you kenalan, what's next, apa penjajakan berikutnya gitu. Maksudnya kayak gini loh, kayak wondering gitu kan, the wondering, you dapat emas, dari mana dapatnya kan you nggak tahu gitu, tapi gimana proses pembentukan emas tersebut untuk menjadi satu ring gitu loh, something like that gitu. Jadi sebenarnya mau dari manapun, that doesn't matter sih for me ya, setiap orang bisa kenalan dari manapun kok, dari klub atau dari mana, tapi what's next-nya itu loh. Nah, untuk next untuk visi misi, apa dia bilang, visi misinya mesti ditanya atau disamakan nggak sih sebelum beranjak serius. Nah, for me, tadi kita juga ngebahas sama Konat sih, kayak misalnya kalau tiba-tiba nanya sebelum serius, kayak too serious gak sih? Yeah. Kayak take it easy. Tapi man, kayak misalnya you visi misi lo apa? Iya. Kayak nanya, kayak lu kerja. Kayak nyari karyawan. Kayak interview gitu ya, Ci ya? Kayak interview, oke, visi misi lu apa. Jadi kayak you're not being yourself gitu. Soalnya kita punya teman juga yang kayak gitu, pas ketemu cewek, terus dia langsung jaim, langsung ngomong keluar bahasa Inggris. Terus suaranya kecil gitu, kayak sampai kita, lo apa sih? Ya, jadi kayak be yourself aja, maksudnya visi misi sampai sekarang pun dulu kita nggak bahas visi misi gitu. Betul. It will be better kalau you udah punya visi misi, visi misi gue begini, dan sebenarnya kan sebelum menikah pun ada BPN juga gitu kan, bimbingan pranikah di mana you bisa diarahkan seperti itu. Cuman dari awal penjajakan, I don't think it's, kalau ini ya personally ya, kalau I ditanya visi misi kayak lo apaan sih gitu. Kalau for me ya kayak gitu. Tapi nggak tahu, dulu kan pacarannya masih umur berapa? Kita married aja umur 22, pacaran umur 17. Jadi kayak for me it's too heavy sih. Yeah. Okay. Terus next, how to say I love you ya tadi. How to be brave to say I love you to woman. How? Just say it, mate. Just say it hard. Say it out loud. Tapi it will be it will be so creepy kalau misalnya lu tiba-tiba say I love you. Kalau baru kenalan nih PDKT tiba-tiba I love you. Cringe banget ya sih. Itu kayak tiba-tiba kalau gue di I love you sama orang yang baru kenal tuh kayak langsung turn off banget gak sih, kayak nah itu makanya harus ada proses penjajakan, and don't say I love you too cheap gitu, jangan murahan memberikan kata I love you, like really mean it gitu, when you say it really mean it. Nah itu ada confidence dalam diri you when you say I love you gitu. Itu pada saat you really mean it and you really benar-benar love dia, love that person gitu. Jadi pasti ada confidence-nya karena emang you say it from within gitu. Kalau ayah, kalau you gimana? How? Maksudnya abis dari yang tadi yang pertanyaannya tuh kayak dating apps, and then how do you align your vision mission, terus bagaimana say I love you, itu semua sebenarnya kendalanya itu communication. You gotta be transparent, you gotta talk about it, you gotta know the girl more, you gotta know the guy more. Nggak bisa langsung.
Jadi you mesti lebih kenal, nyambung nggak you ngomong, sense of humornya nyambung nggak, masuk nggak nih, orangnya sama nggak. Baru dari situ makin lama, makin kenal, baru bisa dikomunikasiin. Kalau you masih baru, langsung tag, pokoknya visi misi gue adalah menciptakan suatu bangunan besar. Pokoknya gue mau punya anak 3, like it's people can plan, but God will provide. So get to know the person more, transparan, komunikasi yang lebih nyambung. Yeah. Awesome. Wow, itu powerful answer banget ya about communications gitu ya. Anyway, tadi juga di comment section ada Feby Renata bilang Tuhan biasanya suka perbaiki yang rusak. Great answer katanya, dan itu benar banget tadi udah share juga di awal-awal. And mumpung kita lagi ngebahas tentang communication and relationship nih, ada juga nih questions yang menyambung-nyambung nih mengenai healthy relationship. Jadi apparently tuh banyak banget questions yang bertanya lebih ke kurang lebih gini kayak kan dalam kehidupan ini kan ada ups and down-nya, dan kita harus tetap stay positif, stay connected tentang dengan hubungan tersebut. Kita juga mesti menjaga komunikasi gitu kan. Nah, terus apa sih yang membuat kayak saat ini tuh bisa mengkontribusi kepada good relationship, dan apakah peran pentingnya faith dalam hubungan gitu ya, spiritual relationship, tadi itu tulisannya apa? Equal spiritual maturity in relationship. Dan mungkin kalau lebih ke yang tadi sih lebih ke healthy relationship itu sendiri sih. Gimana Jem? Bingung. Jadi gini kan maksudnya apa sih? Maksudnya good and healthy relationship itu gimana? Terus kayak gitu, gimana cara kita membangun sebuah healthy relationship? Apakah apakah equal spiritual maturity itu important di relationship? Udah. Iya. How faith play its roles in a relationship? How faith. Oh, okay. Yeah, sip. Okay. Really? I like it. Iya. Okay. Ini hati-hati jatuh sayang, please. Healthy relationship for me is a relationship where you could be who you are, where you want to change for the other, for the better, terbuka, transparan, you can have fun, dan you juga bisa serius at the same time, and you bisa saling menghargai dan terbuka. Itu for me healthy relationship yang kayak begitu. Kalau you? Sama. Sama. Gimana kita kita bisa grow tiap kali, karena mau gimana pun pasti hidup kita ini penuh dengan learn something new gitu. Nah, karakter pun juga begitu, gimana? Karena gini loh, pasti dengan bertambahnya umur pasti tuh banyak stages di our life. Bentar ya. Iya, living room. Sorry, I was a dog again. Oke. Jadi di relationship apa sih tadi? Jadi kayak lupa. Ya pokoknya sama deh kalau I ke distract nih. Menurut saya healthy relationship sih yang kayak begitu. Nah, terus the second question ya was faith berpengaruh nggak di dalam relationship? Of course, because itu menanamkan nilai-nilai, value, and arah kemana gitu loh. So if we're in the same belief, pandangan kita terhadap relationship akan sama karena manualnya sama. Ibaratnya for us is the Bible. So it will be I must provide for my family. I'm the leader. I must be wise. And wives also must love. Hang on, it's husbands must love the wife. The wife must respect the husband. So itu kita ini nggak setuju nggak? Setuju. Soalnya manualnya sama. That's why faith is important. Now I'm not sure about other faiths. Other beliefs, tergantung manualnya kayak apa. Tapi kalau satu lebih enak daripada dua. Kalau dua, yang satu, di manual gue bilangnya A nih. Di manual gue bilangnya B, gimana dong? Jadi nggak ketemu, clash terus, berantem. Jadi intinya gini, marriage itu pasti ada problems. Nah, kalau different faith, different beliefs, itu pasti cause more problems gitu. More friction aja sih, yeah. Karena more clash gitu. More clash gitu. Conflict of interest, that's what you say.
Bisa nggak apa namanya merit beda agama? Bisa. We're not saying nggak bisa because your parents beda agama gitu. My parents satu agama. Bisa nggak? Bisa. Tapi there's a lot of consequences dan cara mengatasi konsekuensi itu biasanya kita harus lebih banyak sacrifice untuk memenuhi tanggung jawab dari konsekuensi itu. So itu. Terus yang equal spiritual maturity. Yes, spiritual maturity. Apa spiritual maturity? Important. Oh. Important. Katanya udah dibahas juga ya sama saya. Spiritual maturity ya important. Tapi yang lebih penting lagi menurut I adalah kalau nggak selevel, apakah yang lebih mature mau toleransi, mau compromise untuk bisa ketemu di tengah? Ya. Soalnya jarang banget, bukan jarang sih, maksudnya dari most of yang kita kenal, maksudnya untuk punya equal spiritual maturity itu nggak banyak. Nah, gimana caranya? Pasti kan kesel kan kalau misalnya ada satu orang yang udah spiritual maturity-nya levelnya udah di sini. Terus yang satu masih di sini gitu. Nah, equal spiritual maturity itu susah untuk menyamakan itu karena kan beda levelnya. Nah, gimana caranya kita untuk jangan distract aja deh, tiba-tiba lupa ntar. Nah, itu gimana caranya kita untuk compromise lagi satu. Dan kalau misalnya kita udah punya spiritual maturity, pasti kita akan lebih konten dan lebih kayak kalau dia nggak bikin gue happy, ya udah, it's okay. I have God misalnya, I already content gitu kan. Nah, tapi pasti different dengan orang yang misalnya tidak punya spiritual maturity. Pasti dia akan nagging untuk attract attention, untuk doing something yang maksudnya di luar apa ekspektasi kita gitu. Nah, makanya benar kata Ko Onat, di mana spiritual maturity itu yang paling penting adalah gimana yang udah mature itu bisa compromise sama yang immature gitu. I have a good example. Dulu ibaratnya I Christian, Iyo was Catholic. Yeah. Pas lagi pacaran, I ajak ke konser Hillsong United di GBK. Terus pas dia lagi dengerin, I di belakang sambil doa, terima Yesus, terima receive, ya kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi I nggak pernah memaksakan, I hanya mendoakan dari belakang. So, bisa dibilang mungkin dulu I lebih mature, soalnya I lebih kenal Jesus Christ in a relationship base. Tapi I bukan berarti kayak menyuruh-nyuruh dia, tapi what I did was I support in prayer. Jadi dari belakang tanpa dia tahu, gitu kan. So I think I was more mature in that sense. Tapi masuknya ke pernikahan saat-saat ini, Ciyul itu jauh lebih rajin baca Alkitab daripada I. Karena I don't like reading. Nah, mungkin itu salah satu kelemahan I. Setiap kali I baca, pikirannya udah ngawur ngidul, udah kemana, ngantuk, atau udah mikirin lihat mau nonton atau mau main game. Nah, Iyo enggak, she didn't judge me ketika dia baca Alkitab, terus I enggak. Yang dia lakukan tahu nggak apa? Dia inspire me. Jadi dia continue to read the Alkitab aja, konsisten tiap hari. Akhirnya I kayak, wih, si Iyo jago ya. Ada apa sih kok kayak seru banget ya kalau baca Alkitab? Akhirnya I pengen nyari sendiri gitu. So you can see yang tadinya I lebih mature, akhirnya malah I jadi mature, dia lebih mature, terus I inspired by her. So never demand, karena when you demand, you're sort of putting your position di mana gue lebih hebat dari lu begini dong, lu begini dong gitu. Jadi itu menurut I posisi yang kurang baik. And you gotta also make peace. Dalam hal guide people, it's better to inspire them than instruct them. Menurut saya sih gitu. Oke, wow ya, cool, very cool answer juga, sangat jawab sih menurut aku juga. So cool. So another questions yang ini juga karena kan kita udah ngomongin deep masalah relationship ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan seperti ini, sepertinya untuk couples yang udah mau mulai serius ya, preparing for marriage. Right. Jadi pertanyaannya gini, kapan waktu yang tepat untuk membicarakan kondisi finansial kita ke pasangan? Karena kan mungkin ada some of them yang lagi
mungkin ada yang struggling dengan finance juga, mungkin ada yang lagi mau ke jenjang berikutnya kan pasti butuh modal tuh gitu kan. Nah itu kan pasti butuh buat ngomongin finance tuh di situ. Nah gimana menurut Cici dan Koko? I think the best time to talk about finance is now. Just talk about it. Terbuka aja. Apalagi udah mau serius. Kalau you mau serius, you harus transparan dan terbuka sebisa mungkin. Menurut I sih begitu. Kalau you mau serius, what else do you need to hide, gitu kan? For me begitu. Justru better di awal sih. Jadi you know, bisa menyamakan persepsi juga. Jadi ini nanti keuangan gimana ya segala macam. Kalau mau prenup, kalau prenup tuh prenuptial agreement. Terus kalau misalnya nanti keuangan gimana? Kayak kita tuh berdua ya sekarang selalu I know what Onat has, dia juga tahu gitu kan. Terus ya gitu, yang sekarang megang semua klik BCA, credit card, semua yang megang. Yeah. Jadi kalau mau belanja bisa gitu, tanpa dia tahu nggak deh. Ups, Cici. jadi dia punya BCA, tabungan semua yang pegang gitu. Dan dia selalu kasih tahu kalau mau beli apa-apa gitu. Dan ya kita sih sebenarnya respect lah ya, respect each other juga dengan kasih tahu pun kan apa yang dia punya ya gue punya juga, apa yang gue punya dia punya juga gitu kan. Dan I juga belajar dari my in-law gitu. Ini salah satu yang amazing sih dan you harus tahu nih. Jadi kebanyakan orang tua zaman dulu tuh kebanyakan tidak terbuka dengan harta mereka yang ada, tanah di mana, tabungan berapa. Jadi pada saat meninggal nggak ada yang tahu hartanya di mana gitu. Sampai misalnya diambil sama partner bisnisnya, mungkin sama government gitu kan. Nah di situ my mertua ngajarin I. Jadi dia bilang, dia catat semuanya, hartanya di mana aja, sampai kode PIN-nya pun I tahu semuanya. Nah itu apa? Itu prepare karena whatever yours is mine and whatever mine is yours. That's what to become one means gitu kan. Nah jadi di situ ya you harus kasih tahu gitu, maksudnya bukan umpet-umpetan karena kebanyakan orang tua zaman dulu kan selalu bilang lu apalagi ke cewek kan, you mesti punya penghasilan sendiri biar kalau misalnya ada apa-apa lu bisa punya pegangan gitu. Nah kalau I udah safe enough untuk tidak tidak ngumpet-ngumpet kalau I punya penghasilan sendiri. Kenapa ya? Karena it's better to be transparent gitu kan. It's better for me, it's better to be transparent. Nah, itu sih dari ya you boleh diikutin, boleh juga kayak misalnya oh ya udah nggak apa-apa kita ini tapi tetap punya penghasilan sendiri, it's okay, it's up to you guys gitu. Bukan penghasilan sendiri, I mean like tabungan sendiri yang you nggak kasih tahu suami. For me it's something fishy gitu. Kenapa harus ditutup-tutupin gitu loh. Kecuali emang you tahu suami you nggak wise dalam calon suami you nanti atau nanti ke depannya you dapat suami yang nggak berhikmat lah dalam menggunakan tabungan. Nah itu kan beda lagi ceritanya. Tapi dari situasi normal sih be transparent aja dari awal, it's better. I sih dari dulu selalu mikir dan lihat dari my parents, keuangan terbuka semuanya. Me and you are one. What I make is not for me, it's for my family, for the people I love, for the most important people in my life. Tapi I also get it. Mungkin kita di ini dunia modern ada mungkin keluarga besar nih, misalnya punya company apa, terus dimeritin sama grup gede juga punya company apa. Untuk menjaga those two groups, there are prenups gitu. Tapi in the end, menurut I lebih baik prenup, biar urusan pajaknya juga nggak masalah, biar juga nanti nggak rebutan harta, tapi nanti ada harta yang namanya harta kalian berdua yang jadi satu. Yang we started this, kita berdua gitu. So dari dulu I selalu prinsipnya adalah me and you terbuka everything, tabungan segala macam itu semua. Toh akhirnya kita bukan buat diri kita lagi kan, kita buat bersama dan juga buat our next generation gitu. Dan itu kalau misalnya dia enjoy ya enjoy juga gitu. Kalau dia ngumpet-ngumpet kan kayak aneh kan, kayak mau beli barang ngumpet-ngumpet terus atau dia punya tabungan sendiri ngumpet-ngumpet, kayak for me itu it's weird gitu. Yeah.
Kayak lagi banyak kan yang lagi bersepeda terus dibilangnya SNI apa setuju istri ya apa sudah restu istri bukan ya suruh nanya istri atau apa gitu kan ya juga nggak tahu lah. Cuman intinya if your wife doesn't agree why you still gonna do it anyway gitu kan. So, yeah. Jadi all about communication lagi balik ya, communication, saling terbuka, saling agree juga tentang one another gitu ya. Mumpung dan ini tuh juga sama nih tentang communication juga. Nah ini kan mungkin namanya married kan pasti dari dua keluarga yang berbeda dengan dua values yang berbeda dengan mungkin some of them dengan status yang berbeda. Secara financially, secara culture-y gitu ya, mungkin kan beda nih statusnya. Ada nggak sih comments or cara yang mungkin kalian berdua tahu bagaimana cara menengahinya gitu. Kalau misalnya mungkin ada yang mau align nih dari kan apalagi kalau udah mau serius kan pasti kan mau align something nih. Values kan nggak gampang ya, namanya kalau values kan pasti di masing-masing orang tuh udah punya values yang nggak bisa digeser-geser misalnya gitu. Tapi kan kita harus combine, harus ada compromise gitu kan. Nah itu ada komentar nggak sih mengenai itu atau how do you do waktu dulu mungkin mau married gitu? Dulu kita pernah mengalami problems gitu, di mana kalau keluarga itu nggak pernah yang namanya ngomong kasar gitu kan. Bukan ngomong kasar gimana, cuman kalau nyuruh tuh ayo dong gitu, maksudnya kayak soft lah. Nah keluarga Onat di mana yang very, keras ya? Lebih blunt. Iya lebih blunt, karena kan dia grow up-nya di Australia, dan jadi kan kayak lebih open gitu. Kalau lu nggak suka ya nggak suka, kalau keluarga itu lebih kayak, kalau nggak suka dia contoh bikin contoh mungkin dulu I komunikasi sama Yul gini, jadi kayak yang ambilin minum dong cause I need a drink gitu kan. Kalau Yul tipenya yang boleh nggak ambilin minum gitu. Nah jadi dulu Yul menganggap ini isi Onat kasar banget gitu kan, maksudnya kayak belak-belakan gitu. Nah kalau I malah nganggepnya gini, kenapa Yul posisiin gue di posisi sulit? Yang boleh nggak ambilin minum? Kalau I jawab nggak boleh, kesannya I'm the bad guy. Gitu. Right. Tapi buat itu maksud Yul tuh halus. Maksudnya boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau I mikir, ngapain lu nanya boleh apa enggak? Kalau nggak boleh, gimana jawabnya ya? Gitu. Sort of like that aja sih. Nah untuk value, why don't you think of it this way? Yang punya perspektif. Dulu I lihatnya kayak, wah keluarga Yul A banget nih, gue B banget. Why don't you think of it gini, gua sama Yul, kita bikin value baru, value yang khusus kita, yang perpaduan antara A dan B, gitu. Kita nggak usah 100 A, nggak usah 100 B, tapi kita jadi our values. Nah itu, it takes a lot of communication, it takes a lot of understanding, tapi there will be a posisi di mana you sama your partner, oh setuju, gue emang setujunya sih begini nih, bener, gue demennya yang kayak gini nih, gitu. Gue demen nih, gue nggak terlalu superstitious, nggak usah sampai kayak pakai baju merah pas hari H gitu yang gitu-gitu ya. Ya gue lebih demen nih yang kayak gitu. So find the value be you guys, don't be others. Karena gini loh, setiap keluarga pasti punya positifnya masing-masing kan. Betul. Dari keluarganya punya positif sendiri, dari keluarga orang punya positif sendiri. Nah, kita gimana cara bikin the positive plus positif itu untuk keluarga kita, gimana? Tapi emang perlu proses, balik lagi gitu. Nggak segampang itu, apalagi kan kita waktu itu kan 22 tahun bersama keluarga dan it's not easy to like turn the culture and make new culture gitu. Nah pasti dibutuhkan proses dan nggak sebentar waktunya, pasti dibutuhkan berulang-ulang sampai waktu itu sempat kita berantem ya, sempat berantem sampai, dan masih kita juga sempat sharing juga, masih ada buktinya juga. Si Onat kan itu orangnya tuh kayak, kalau di keluarganya tuh kayak selalu ngomong kalau misalnya ya maksud itu begini, maksudnya kayak kasih tahu my perspective, tapi in a very simple soft tone gitu. Iya maksudnya itu begini, yang kita kira tuh ini maksudnya kita mau Onat ngerti gitu, tapi si Onat kayak lu kok jawabin gua dulu gitu, kayak gak habis-habis conversation ini tidak ada akhirnya gitu. Akhirnya dia sempet ngamuk sampai marah, sampai
my kamar mandi tuh pintunya masih bolong sampai sekarang belum diganti gitu. Jadi kayak the things yang like that yang bikin I tuh merasa kayak wah, we need to have our own culture gitu. I need to change juga di situ. I need to know when I have to answer, reply, atau when I have to shut up and just listen dulu dan refleksikan diri kita dulu gitu. Yang kayak gitu sih. Itu take a lot of experience lah untuk menyamakan that culture and value. Ya. Gitu Oke, sih. thank you Ci Enko. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang serius-serius nih, preparing for marriage itu kan, tentang financial stuff juga. Nah, tapi ada juga nih ternyata masih ada pertanyaan beberapa untuk yang for the single people around here gitu ya. Ini ada satu pertanyaan yang quite interesting juga nih. Jadi, ini kayaknya dari seorang cewek, dan dia nanya begini, kira-kira sebenarnya dalam relationship gitu ya, what a guy look for to be in a relationship with a lady? Why some of them are afraid of commitment, though they have been in a relationship for such quite a long time, somehow being flaky as well. How to deal with that? Jadi mungkin bingung kali ya cowok apa sih yang dimauin? Mungkin posisinya nih cewek belum tahu nih cowok itu maunya seperti apa atau belum serius dalam menghadapi pasangan ya dalam relationship. Jadi kayak mungkin dia masih mempertanyakan sebenarnya apa sih yang dicari cowok dalam relationship gitu. Mungkin Kak Onat yang bisa jawab atau Gimana boleh ulang nggak? Ini apa yang dicari cowok dalam relationship? Soalnya ini cewek Apa yang dicari cowok dalam relationship? What a guy look for to be in a relationship with a lady. Why some of them are afraid of commitment. Okay. What a guy look for to be in a relationship with a lady? I think different guy, different criteria. Why some of them are afraid of commitment? Kalau you kriterianya apa? Oh, kalau I kriterianya adalah harus Dulu beda soalnya. iya, dulu beda. Dulu apa? Dulu I demennya tuh yang kayak Sancai, tau nggak? Yang Oriental, yang kayak Vivian Sui. Vivian Su. Bukan Vivian Su, bukan. Apa? Vicky Chow atau I don't know, I forgot. Tapi ya apa namanya bisa naksirnya sama Ci Iul yang kayak Samcan. bukan Samcan. Kayak Triple H. Dia dulu kayak Triple H WWE. Nah, wow. So I knew it was something special because itu nggak sesuai sama my taste, ibaratnya begitu. So, misalnya kayak dia. Kayak dia katanya, guys. Why some of them are afraid of commitment? Nah, kita mesti lihat. Some of them are afraid of commitment, kita jangan terlalu negatif mikirnya kayaknya, oh ini orang nggak niat, nggak serius sama gua. Kadang-kadang mungkin ada cowok juga terlalu baik. Kenapa dia nggak mau commit? Karena responsibility-nya banyak sekali. Karena you have to step up your game. You gotta provide secara finance. You gotta be there. You gotta be selfless. Semua udah no longer about you. So mungkin that takes time to take that commitment. Jadi ada dua segi. Pasti ada banyak kriteria kenapa mereka nggak mau commit. Nah itu mesti ditanya. Dan sebagai cowok, kalau bisa kita jangan terlalu egois atau jangan terlalu ego. Dan ngaku aja, what is your biggest concern? Why you don't want to commit? Why? Because you still like other girls, or because you're afraid of the responsibilities that come with the relationship? Kenapa? Apa mungkin ada trauma juga di pacaran dulu, atau trauma dari parents, kan bisa juga gitu kan. Mungkin dia melihat parentsnya nggak sering berantem, jadi ada ketakutan yang dia tidak tahu gitu. Dan orang yang lagi takut gitu malah ya, partnernya harusnya bikin dia lebih secure. Yeah. If the partner can make them more secure, I'm pretty sure they will commit more because ngerasa, wait, this is the person for me. Because this person brings me comfort, brings me support even when I don't feel committed. Ini bilang gini kan, some of them are afraid of commitment though they have been in a relationship for such quite a long time.
Tapi itu menandakan komitmen if you've been in a relationship for a long time. That is commitment. Saya So, mungkin karena long time itu dia berasa kayak a lot of apa things ini yang- gue udah pacaran lama nih, kenapa gue nggak diajak merit gitu kali? Ini cowok, ini cewek nanya. Nggak tahu. How being flaky as well. So flaky, kayaknya itu term anak baru ya. I don't understand. Mungkin kaku kali ya, lebih kayak kaku untuk approaching misalnya mungkin ya. Aku ya. Kaku kayaknya deh. Sebenarnya juga nggak tahu sih arti flaky apa. Right. Shady mungkin. Mungkin ya. Cuma buat Ai adalah mungkin itu. Kalau dalam hal komitmen, ibaratnya begini nih ya. Ai tahu nih Ai buncit, tapi Ai masih belum mau diet gitu. Kenapa gue nggak mau komit? Soalnya Ai gampang tergoda sama makanan enak gitu, ibaratnya. Jadi emang datang dari hatinya sendiri. Orang yang kalau udah fix komit pasti akan komit anyway. Jadi emang mungkin sih komitmen. Belum ketemu yang klik aja gitu ya, belum ketemu yang benar-benar bisa. Iya, justru takutnya kan kalau ikut-ikutan jadi enggak. Iya, exactly, benar banget. Nah, last long. Nah, speaking of singleness juga nih, nah ini ada yang lagi PDKT nih. Jadi ada questions, jadi nanya gini, cara PDKT gimana sih? Soalnya mungkin, nah ini cowok, dia kayaknya nggak tahu sih cowok apa cewek, cuman dia bilangnya gini, cara PDKT sebenarnya gimana sih? Soalnya aku pendiam, jadi suka bingung. Nah mungkin ini juga related sama tadi, karena mungkin in relationship jadi kayak, jadi mungkin nggak bisa menentukan mau arahnya kemana kali gitu ya. Nah jadi, any tips untuk cara PDKT mungkin? Kalau untuk cara PDKT, gotta be honest with you guys, I terakhir PDKT itu around 15 years ago. Enak aja, 2007. Oh iya benar. I PDKT. Enggak. Hah? 18 years ago. 18 tahun lalu, jadi I udah nggak tahu the lines, I don't know cara smooth masuk di mana guys, I'm so sorry. Kalau untuk PDKT, I'm not the guy to ask. Itu waktu PDKT sama Ai, dia itu menjanjikan Ai sesuatu. Wow, apa tuh yang dijanjiin? Dulu kan Ai suka sama satu cowok. Terus kayak gitu dia tahu kayak itu kayak everyone knows gitu kan. Nah terus dia cuma bilang gini, Yul, lu lu suka sama dia ya gitu. Sini gue bantuin, pasti bisa jadi gitu, dikasih hope. Akhirnya jadi sama dia. Boleh mungkin dicoba ya sama teman-teman yang lagi mau coba PDKT. Iya, gitu ya, tapi PDKT ya tergantung ceweknya kayak apa. Ada yang suka diromantisin, ada yang suka tidak diromantisin, ada yang suka kayak kasih PHP, bikin penasaran. Ya tergantung ceweknya kayak apa. You gotta know your target gitu. Jangan you nanya misalnya sama orang karena dia pernah PDKT sama cewek yang seperti ini. Nah, you ikutin, ternyata nggak berhasil, ya karena tidak sesuai dengan si cewek itu, gitu. So you have to know your target, you have to know the yang mau you PDKT-in, gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaan dibalik nih, kalau misalnya cewek yang ngejar duluan, nah sekarang kan banyak pro and cons ya, jadi kan sekarang udah pada bilang, iya nih sekarang zaman udah feminisme nih, cewek boleh mulai duluan gitu kan, cewek bisa nih udah start duluan. Nah, kalau menurut some of the people kayak me personally masih menganggap cewek mulai duluan tuh masih agak awkward gitu loh, aneh gitu. I cannot do this to myself juga sebenarnya gitu kan. Kira-kira untuk Koko sama Cici, any comments regarding that? Oh iya, balik kalau soal PDKT which is nyambung juga ya. I think it speaks more about confidence juga and what you want. Kalau you benar-benar suka sama tuh orang, just go be yourself. Kalau intinya dia nggak mau, ya udah, artinya memang nggak cocok gitu loh. Nah, for girls untuk PDKT duluan, for me it's fine too. I mean, why not? Why not? Just don't be too cheap aja gitu. Dimana yang kayak gue perlu lu banget nih, kalau gue nggak dapet lu, gue kayak nothing gitu. Nggak usah. You know you're a daughter. You know you're a daughter of God. You know you're beautifully made. That should give you confidence and peace and joy, you know, to know who you are. Nah, you confident aja. Kalau emang nanti akhirnya dia nggak mau, he's lost. Yes, girls. Woo! Girl power. Slaying, keep slaying, sis. Iya benar. He's lost.
He's Iya lost, sih, girls. bener ya. Nggak apa-apa, tanya aja. Ayo, Iya. JM mau PDKT sama siapa sih? Penasaran. Siapa ya yang menarik untuk di PDKT-in? JM kayak tadi ya, I masih ngerasa nggak cocok deh kalau cowok, kalau cewek PDKT, ya jangan, you don't have to, gitu. Iya. You follow your heart, ini important. Wow, ya itu bener banget sih. Oke, so kita move on ke next questions ya. Ini juga seru juga nih mengenai PDKT. Nah, kalau misalnya PDKT-nya kelamaan, misalnya gitu. Nah, sampai kapan sih orang tuh harus stop untuk deketin orang? Ini kalau full question-nya gini ya. At what point someone should stop chasing someone after multiple rejections? Nah, tuh. Kalau I tipenya follow my heart. I ditolak satu cewek dulu 4 kali. The same person. We're lost. Lost, yeah, right. Yeah, You won. Sampai ditolak 4 kali. Because I knew what I wanted. And then pokoknya I knew what I wanted. Akhirnya nggak dapet. I tried again. Akhirnya kayak, oh oke. Nggak bisa. Gitu. Tapi pas Onat jadian sama I, nih cewek deketin dia malah. Karena dia merasa rugi gitu. merasa apa ya? Merasa FOMO kali. Iya, FOMO. Nyesel gitu ya, dulu kenapa nggak mau gitu ya. Iya. It only gave it to me clearer that, oh actually the one is you, not her. Yang selama ini gue doa 4 tahun, yang gue udah tolak 4 kali, I target tuh, pokoknya setahun sekali gue tanya. Setahun sekali. Iya, malah jadi clearer sign ya. Kalau rejection itu justru jangan takut di reject gitu ya. Tapi itu malah jadi sign gitu ya. Jadi pede aja guys. Iya. Siapapun di luar sana yang lagi berjuang. Itu Monik JM kasih sign tuh guys. Ayo terus. Terus guys, pancing terus. Terus nih, nah sekarang kita mau ada satu pertanyaan yang benar-benar ditanyain kayak almost hampir setengah yang popular question. Popular questions. The title of this The One, ya kan? Sebenarnya tahu nggak sih dia si cewek atau si cowok itu si the one tuh tahu dari mana sih? Yakin nggak sih bakal sama dia? Dan kalau yakin, kapan nih gue mau step up untuk ke pernikahan dengan nih orang? Nah, itu tuh questions yang popular banget. Banyak banget yang nanyain itu di sini. Sebenarnya kan udah banyak yang nanyain dan banyak yang menjawab juga, tapi sebenarnya masih ragu ini the one atau bukan, masih wondering. Masih wondering, right? Makanya itu kayak title of the day banget deh. Ya, actually, Onat punya jawaban yang very good sih. So the one only you will know. Is he the one? Is she the one or not? Terus what's also important, dulu ada sharing juga dari JJ sama Farah ya. Instead of wondering if she's the one or he's the one, why don't you be the one first? So you tingkatin tuh kualitas you tingkatin apa yang lagi you lakuin. You be the one, be the high quality jomblo ibaratnya begitu. Jadi sehingga you yang you are the one gitu. So everybody wants to be with you. So why don't you be the one? To know if she's the one or not, I believe if you ask in prayer, if she is the one or not, akan ada momen-momen tertentu. Dulu Iul juga waktu lagi affair, there was the incident, jadi dia lagi pulang dari cafe, kayaknya sedikit tipsy, and then there was an accident di tol. Nah, pas lagi accident di tol itu nabrak truk atau apa sih? Hampir kayak gini sama truk, tapi banting. Nah, jadi hampir begini sama truk, tapi ada sudden movement terus nabrak ke pembatas jalan. Nah, dari kejadian itu kan shock gitu ya si Iul. Tapi pas lagi shock begitu, which if we look now, I believe ditaruh di hatinya Iul, yang dia keinget tuh cuman I. Padahal dia lagi sama cowok barunya, ibaratnya begitu. So those moments, itu dia bisa tahu, oh she's the one, he's the one, gitu. Itu is sort of like a moment there. So only you know is the one or not for you. Menurut I sih begitu ya. Tapi kayaknya you have to ask yourself juga gitu, karena kan mau gimana pun, are you ready to apa ya, mau gimana pun the one-nya itu kan balik lagi ke pertanyaan, are you ready to take
this man or girl, this man or woman untuk menjadi pasangan you gitu kan, dengan apa? Dengan balik lagi lihat weakness-nya. Are you gonna survive? Are you gonna survive with that? Nah, dari situ you bisa tahu kan, itu kan by process juga kan. You bisa tahu nggak nih orang responsible nggak? Tapi jangan expect dia juga, tapi are you gonna be responsible for that gitu. Berisik benar. Ya, jadi the thing yang I mau kasih tahu adalah you gotta ask yourself juga untuk you being content dulu. Jadi you nggak demand untuk orang kasih you happiness, untuk orang kasih you something yang fulfilling, untuk satisfy your life. Nah, makanya I selalu bilang marriage is not to make you happy, but it's to make you holy gitu. Jadi it's not about asking, oh siapa ya the one, tapi benar-benar be content. Benar-benar be content. Jadi you nggak asking happiness, searching for happiness, because happiness is within you, from within, right? Right, cool. So be content first, itu adalah kuncinya ya. Kita mesti dekatin diri juga, increase our capacity juga gitu ya. Yes. Jadi kita, we didn't demand love from any others, tapi karena kita sendiri juga udah full of love, so we can give love juga gitu ya sebenarnya. Exactly. Expectation leads to disappointment. So don't expect much. Wow. Anyway, buat teman-teman yang masih mau nanya di sini, kita masih ada sekitar 10 menit lagi untuk questions. Ini actually questions yang ditanyain beberapa sudah mulai pada habis. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, masih bisa ada ruangan untuk pada nanya. Paling kita tunggu sampai 5 menit lagi untuk close questions yang akan baru mau masuk ya. Untuk lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, tujuan punya anak itu apa sih sebenarnya? Kan kita tadi udah ngomongin tentang relationship, kita ngomongin tentang marriage life gitu kan. Nah, ada lagi nanya mengenai tujuan punya anak. Nah, kan Cici yang Koko kan anaknya udah 4 nih gitu kan, udah yang benar-benar no doubt gitu kan mengenai parenting gitu. So, tujuan punya anak menurut Cici dan Koko itu apa? Ya. Apa bilang? Ada. Tujuan punya anak yang pasti kan kalau kita dulu kan untuk disuruh sama Tuhan Yesus kan. Beranak cuculah dan penuhi bumi. Jadi kita tuh menjawab dan mengobey apa yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab. Sorry guys. I'm so happy aja sekarang. Intinya punya anak sih for me ya untuk sebenarnya kalau dulu kan untuk punya generasi penerus lah ya. Tapi makin ke sini, I makin menyadari punya anak itu sebenarnya bukan necessarily hanya untuk punya generasi gitu. Tapi sebenarnya punya anak itu benar-benar membuat kita lebih di-challenge our limit, our self, our character, itu semua di-challenge untuk kita lebih seperti seperti Tuhan gitu loh, kayak untuk bisa break the limit, untuk bisa menjadi the better version of ourselves. Kalau kita waktu itu nggak punya anak ya, nggak mikirin apa-apa. Maksudnya kayak happy, maksudnya bukan happy ya, lebih gampang-gampang aja kok gitu hidup berdua waktu itu kan. Pada saat punya anak, you guys tuh di-challenge untuk lebih selfless. Nah, kalau sama ini kan sama-sama bukan mature ya, sama-sama udah gede, sama-sama bisa tukar pikiran. Tapi ini bener-bener dari nol, yang bener-bener dia nggak bisa apa-apa. Aduh, you learn a lot when you have children. Apalagi 4. Right? Jadi tambah 1 lagi, Ci, katanya. Tambah lagi. Udah ada 2 nih, tambah Dogi 2. Udah. Anak-anak sih mau tuh, denger gak? Tambah lagi 1 lagi yang cowok. Ayo udah tutup pabrik by the way. Mungkin Tuhan bilang, cukup! Tidak! Udah cukup, enough! Gitu. Ya. Soalnya ini juga, maksudnya when you have kids, itu benar-benar being selfless banget. Dan you learn so much from that.
Dulu waktu muda sih lihat anak sebagai I tahu I wanted a family. I want like kalau nonton Home Alone, that warmth, that like seru rame terus orang-orang yang dekat. That's what I like about children. And I dari dulu nggak tahu demen anak kecil, so I really love kids. Tapi setelah lihat begini, ya betul. Punya anak malah kita makin selfless. Is it a good thing? I don't know. Kita mesti ini. Cuman there's this joy in building a generation yang kita tahu bisa lebih bagus dari kita. Terus kayak nggak tahu, bangga aja kalau lihat mereka berhasil tuh. There's this pride, there's this proudness that yang you tuh pengen nangis karena you know what, you've made an impact, you've changed the life. Wow. Jadi for me sih begitu. Pass on the legacy, tapi the next generation harus lebih better dari kita. Ya, itu we believe that. We believe the next generation has to be better. Itu pasti. Wow, ya sih. Jadi lebih selfless sih poinnya ya. Selfless. Selfless banget kita punya. Tuh, you mau nggak mau tuh harus selfless. Apalagi pas bayi kan. You lagi ngantuk, kalau sama suami kan gini, udah ambil minum sendiri, nyusu sendiri gitu, misalnya gitu kan. Kalau bayi nggak bisa. You have to wake up. Dan you benar-benar dibangunin dari segala kepalesan you dan segala macam untuk apa? Untuk punya empathy, untuk punya that love yang benar-benar kasih agape itu. I belajar di situ, tau nggak? Ya walaupun anak kita gimana, tetap kita sayang. Walaupun dia nggak kasih something in return, tetap kita sayang. Itu tuh gila, I learn a lot. Iya. Itu mah bisa satu session sendiri, men. Oh gitu ya? Parenting gitu ya? Lot. Jadi lebih dapat perspektif father's love sih. Yeah. Once you become a parent, Yeah. You understand how God loves you so much. Selfless love. As simple as like, I don't get the chicken skin anymore. From KFC or McD. Yeah, it's gone. It's gone. It's gone. Wow. Wow. Yeah. Such a great answer. By the way, ini teman-teman ada yang mau nambahin kah? Kurang lebih ada yang mau commenting on something? We are open ya, Ciko, buat kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau sharing. Iya. Kita lebih demen kalau tektokan malah. Jadi kayak be good if you want. JM keren banget deh. You bisa banget jadi MC. Jago banget, gile kayak ini penyiar radio. Itu impian masa kecil kayaknya nggak kesampaian. Luar biasa. You have that gift. Wow, thanks guys. Oke, abis ini bisa hubungi nomor di bawah ini ya untuk pembookingan MC. Tuh yang mau PDKT sama JM. Ayo mana sini loh, kok nantangin. Did we answer all the questions? Actually, untuk wait, ada satu tambahan baru aja nih, baru masuk. Nih. Oke. Wah, ini questionsnya juga deep banget kalau menurut aku nih. What should we do if until the end we haven't met our life partner? Somehow afraid to live and die alone, especially if we are sick. No one will take care of you. What should we do? Kalau misalnya kita nggak ketemu pasangan hidup, misalnya kayak akhirnya ya udah single life sampai tua gitu ya. Nah, itu mungkin ini kali gimana ya perspektif kali ya, dari perspektifnya, karena ya bingung juga ya kalau misalnya memang itu panggilan hidup dan memang harus dijalani seperti itu, pasti Tuhan kasih kekuatan ya sebenarnya. Tapi betul. Coba kalau Amaci untuk answer-nya. For me begini, is anybody here udah di atas 50 umurnya? Kalau ada kasih tahu logonya. Nggak ada, ya udah, you're thinking too far. Itu satu. Yang kedua, bener. Iyalah, gila. It's like you guys are still so young, guys. Don't worry. Yang kedua, balik ke sharing tadi, is continue to be the best version of you. Continue to be the best version of you, because by that pun your saham you naik gitu ya. You're being more the one daripada finding the one. So continue being the best version of you. Jangan terlalu distresin, soalnya you're not even 50 yet, and you're not even 60 yet. So I don't think you bisa define sekarang. Intinya gue belum ketemu jodoh gue, titik gitu. And if you're afraid that no one will take care of you, I believe you'll be truly loved.
Pasti ada orang yang bisa take care of you. Bukan berarti partner atau apa, tapi that's too far anyway. That's too far pikiran sendirian gitu, to die alone gitu. And another one, it doesn't put pressure on those yang nggak mau married. It's okay juga if you feel that you don't want to get married, nggak masalah juga. Yeah. It doesn't mean you have to get married. Don't let society pikir, oh semua orang harus kawin punya anak, artinya gue have to do the same thing. Not really. Follow your heart, I guess. Johannes, yes, my man, my bro, I love that guy. God gives the gift of what? I couldn't read that again. Kata Paulus, God gives the gift of single life to some, the gift of married. Iya, soalnya kan di situ juga dibilang juga kalau misalnya you nggak married pun, you bisa full on to serve God, right? I mean like selalu pasti ada a good reason behind everything gitu. Jadi ya benar sih. Dulu by the way, dulu fun fact, dulu I tuh mau jadi biarawati, by the way guys. I bilang sama my mom karena I feel like I'm not confident with myself. Dulu kan I merasa kayak nggak ada yang suka sama I. Teman-teman I, my best friend tuh semua cowok, terus yang cewek pun udah taken semua, yang kayak semua tuh kayak popular. Terus kayak gitu kayak I merasa yang mikir begitu, I merasa kayak gila. Kayak nggak ada yang bakal suka sama gue. Terus I bilang sama my mom, mah kayaknya you nanti udah gede mau jadi suster aja deh, biarawati. Soalnya dulu I kan sekolah Katolik. Ya udah. Terus akhirnya I bilang kalau nggak, I tinggal sama mama aja gitu. And you know, I yang paling duluan married. Soalnya my mom bingung kayak dulu kamu ngomong kayak gitu. Terus kamu 4 anak ya. Tetot itu some insecurity aja sih sebenarnya. Makanya kan I bilang benar kata Ona, be the best version of you, be content dulu. Jadi whatever happen yang ada di depan mata you don't mind, it's okay gitu. Jadi you can find the good in everything. Iya. Dan aku juga pernah keinget juga sih something yang mau di-share juga. Jadi itu sempat ada yang ngomong atau pernah baca, aku juga lupa ya. Tapi every person tuh punya their own timeline gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi kayak married tuh nanti udah mau meninggal married juga bisa gitu loh. Jadi sebenarnya married is not the highlight of your life gitu kan. Sebenarnya malah karena every season in your life tuh pasti punya momennya sendiri dan itu pasti speak to you gitu ya. Selalu ada reason di balik itu semua gitu. That's right. Iya. Tuh, kata Yohanes tuh. Apa Yohanes? Seram amat dialog kayak Firaun di awet sendiri di piramid terlalu jauh picture-nya. Pakai balsam gitu ya ntar ya. Balsam. Ya, anyway, waktu sudah menunjukkan 9:30 juga. I think we also already cover up some of the questions. Most of the questions sih. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang belum kejawab, gimana nih Ci sama Ko? Kalau misalnya ada yang mau nanya, mungkin ada yang mungkin di event ini nggak sempat kejawab secara full atau mau lebih counseling juga, mungkin ada problem yang mereka mau sharing gitu. Ada nggak sih platform yang mungkin dari IG atau dari WhatsApp atau dari apa yang bisa mungkin Koko sama Ci bisa berikan gitu? Oh sure. Kita kan tadi ini kan Super 7 Fams itu yang pegang atau @iol atau @leonard hartangguh. Jadi ya oke lah. You can call us anytime, you can DM us anytime or WhatsApp us anytime kok. Ya, kita taruhnya di chat sekarang. Oh ya boleh @nya ya. Oh bukan @nya, mau WA juga boleh. Oh oke. Wah boleh banget tuh kalau misalnya ada yang mau konseling, ada yang mau nanya-nanya gitu ya. Iya, apalagi kalau ada yang ngerasa mungkin a little bit too private to ask. Try our best. Oh, Hil Jaya baru join nih kayaknya nih. Dari tadi belum sempat join. Daunnya keluar tuh. Cie Hil, you yang mau PDKT tapi nggak bisa say I love you. Kebalik, dia terlalu sering say I love you. Oke sih, so questions-nya udah ke-answer semua. Kita udah akhirnya I think this is closing kali ya, karena udah questions juga udah beres semua.
Well, kita dari Two Talks, dari Fuse Intercon 2, wanna say thank you so much buat ke Onald and Ciul udah mau join di sini, sharing a lot of things yang mungkin buat kita yang masih single, yang udah mau serius ke pernikahan, ada some questions yang kita terlalu bingung gitu ya, belum tahu gimana menghadapi situasinya, tapi karena sharing hari ini, all of the people yang ada di sini juga yang dengerin web small talk show ini. So, I think that's it. Sebelum kita bubar, kita foto dulu yuk. Jadi biasa kita gitu. Jadi untuk mengakhiri sessionnya, kita foto bareng. Udah gitu kita bubar jalan dan see you on the next time-nya gitu. Yuk, jadi yang belum pada punya ada muka-mukanya, ayo dong ditunjukin biar kelihatan. Wah, ini ada Hans sama Yeye. Hai, baru kelihatan mukanya. Halo. Ayo guys, kita foto dulu sebelum eventnya beres. Oke guys, aku bakal ngambil foto, mungkin sekitar 2 kali ya, karena ini ada 2 layar. Oke, mungkin boleh dibuka dulu kamera-kameranya. Thank you. Anytime, Rifs, kalau udah ready, kasih tau ya. Oke, siap ya semua. Kita mulai. 1, 2. Oke, yang pertama sebentar. Dulu nih. Oke, ini yang pertama. Kita siap foto yang kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, semua. Oke. Wow, yuk kita give a round of applause buat Ciul and Kona. Thank you guys. Thank you Konat, thank you Konat, Ciul. Kamsia. Udah boleh di-unmute semua, acaranya sudah ya. Thank you guys. Best. Yes you both. Iya. Hil, say I love you Hil. Hil, jangan kebanyakan I love you. Kagak weh. Katanya. Beda Don't keyakinan make Ci. it cheap. Beda keyakinan Ci masalahnya. Aku yakin dia nggak yakin Ci. Bikin yakin dong, Hil. Bahkan terhalang jarak Ci. Oh, Aku juga curhat. 3 tahun. Oke. Lu kangen banget. I reminded nih ya, kalau emang di antara kalian pernah ada yang relationship-nya nggak berhasil karena beda agama and you had to choose, and it was a hard decision, just be reminded ya Tuhan akan reward you. He will reward you for being faithful, so don't worry. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah kayak begitu, maybe it hurts. But one day it will bring happiness. So don't worry. Amen. Wow. So great, ya. Yes. Kenapa yuk? Kok paling semangat nih wow-nya? Oh ya kan Yo, keren kenapa sih. yo? Ceritakan masa lalu. Iya, gua Dikira pernah gue ya. Amanda siap mendengarkan. Amanda siap mendengarkan kok. Masa lalu gimana? Nice. Tapi thanks for this platform guys. I mean like pasti banyak yang blessed dengan platform ini. Good job buat Fuse Intercon, buat To Talk apa? Tutup dong. Tutok ya, emang acaranya namanya Tutok. Oh, Gitu To sih. Talk. So ini Keren, sih, keren. thank you juga buat datang, thank you buat semua yang udah bisa hadir juga. See you in next to talk. So what do you want to talk about? Boleh langsung kasih tahu kita kalau misalnya interested in some topics atau mau tanya-tanya juga lebih lanjut, boleh tadi ke Jenny juga atau ke DM kita yang mungkin punya Instagramnya, yang punya nomor kita, boleh langsung sharing aja ke kita. So that's it for tonight, guys. Thank you for tuning in. Hope this will bless you all. Have a good night. Have a good rest. I'll see you guys next time. Bye. Thanks, Jam. You're amazing host. Wow. Thank you, guys are Ciul. Thank you, Konat. Thank you, Jam. Thank you. Luar biasa. Thank you so much. See you guys. Bye.